Bahagia dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah ya, pagi ini saya bisa bersua kembali dalam acara Fajar Inayah yang disiarkan secara langsung di 100,8 FM Komplek Kampus Latifah Mubarakah. Dan tentunya tidak ada kata yang terus senantiasa kita ungkapkan, ucapkan setiap saat, setiap waktu, kecuali kita bersyukur kadat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena dengan bersyukurlah ya, kita mampu menikmati kehidupan. Ya, tandanya kita menikmati kehidupan itu ada senantiasa bersyukur. Dan orang yang mampu menikmati kehidupan ada orang yang senantiasa bersyukur. Dan bersyukur itu bukan untuk Allah, iman yang berbahagia. Ya. Allah tidak membutuhkan syukuran kita. Mau bersyukur ataupun tidak, itu kan urusan kita. Dan Allah tidak membutuhkan itu. Tetapi justru sebaliknya, hewan yang berbahagia. Ketika kita bersyukur, ya, selain Allah menyukai kita, juga akan berpengaruh terhadap kehidupan kita. Ya, baik secara jasmani ataupun rohani, secara psikologis dan sebagainya. Dan Allah pun sudah mewanti-wanti, ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, kata Allah. Jika kalian bersyukur, la azidannakum, pasti aku akan tambah-tambah nikmat itu. Tapi sebaliknya ketika kufur, wa in kafartum inna azabi lasyadid, sungguh azabku begitu ya dahsyat. Nauzubillah min dzalik, ya, kita mendapatkan azab. Dan orang yang senantiasa bersyukur dalam kehidupan ini akan mampu menikmati kehidupan, mampu menjalani kehidupan dengan mudah, penuh keceriaan, ya, kenyamanan, ketenangan, dan kebahagiaan. Contoh, misalkan hewan yang berbahagia, ya, makan satu piring, ya, makan satu piring, oke. Harga satu piring ini bisa macam-macam, hewan. Ada yang satu piringnya cukup 5.000, ya. Ada yang satu piringnya 10.000, ada yang satu piringnya 50.000, ada satu piringnya bahkan sampai 500.000, ya, bahkan ada yang sampai 1 juta satu piringnya makan. Dan setiap saat kita makan, tidak ada orang yang tidak makan, kan? Ya, setiap orang pasti makan. Nah, apa yang dirasakan ketika makan? Orang yang makan dengan harga 500.000 dengan harga yang 5.000 itu, ya, pasti beda. Tetapi jangan menyangka yang 500.000 lebih enak, makannya lebih istilahnya ceria dan bahagia dibanding dengan yang 5.000. Belum tentu juga ternyata. Tergantung apa? Kembali lagi kepada kita masing-masing, situasi kondisi psikologis diri kita. Ketika kita mensyukuri apapun yang diberikan Allah, jadi kalaupun makannya di pinggir jalan, walaupun hanya dengan misalkan garam, gitu ya, dicocol uyah wungkul, kata orang Sunda, enak, nyaman, damai, gitu ya. Kenapa? Karena makannya penuh kesyukuran. Apalagi dibaca doa sebelumnya, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah keberkahan, ya, dalam makanan yang aku makan ini. Makan yang penuh berkah itu, makanannya akan menjadi asupan gizi, protein, vitamin, dan menyehatkan tubuh. Bahkan mampu, ya, menghilangkan berbagai macam racun penyakit yang ada di dalam tubuh, terbawa dengan kotoran kita. Lebih menyehatkan makanannya. Dan ketika makannya itu
Enak Iwan yang berbahagia. Ya. Nah Iwan sekarang misalkan makan pagi ini, ya kalaupun hanya sekedar singkong goreng, Masya Allah, ditambah air kopi susu, ya nikmat. Ya, kalau kita penuh syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan perasaan diri yang penuh kebahagiaan, kenyamanan. Tapi sebaliknya, kalaupun kita makannya ya yang mahal sekalipun, semua ada, ya yang ada di depan itu makannya pais lauk goreng ikan, ya belum lauk deui, tambah lagi ya berbagai macam daging macam-macam, sayur dan sebagainya. Tetapi kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi ditambah ya dengan sifat-sifat jelek di dalam diri muncul karena misalkan kita dalam keadaan marah ya kepada seseorang, ataupun misalkan merespon sesuatu yang tidak nyaman, misalkan di pekerjaan ya, ataupun misalkan situasi kondisi baik itu keluarga atau tempat kerja yang tidak nyaman ya, akhirnya menimbulkan kemarahan di dalam diri. Rasa marah ini terus menjadikan situasi kondisi ya menjadi frustasi dan tidak nyaman, maka makannya pun tidak enak, gitu ya. Justru apapun tidak enak, bahkan yang lebih parahnya lagi tidak jadi makannya, ya, tidak ngeh makannya. Kenapa? Karena penuh kemarahan, ya. Penuh kemarahan, ya. Akibat apa? Akibat situasi yang justru dia tidak istilahnya sebetulnya tidak dikehendaki. Ya. Datang tiba-tiba yang tidak ada hubungannya tadinya dengan makanan, tetapi karena memang diresponnya makanan itu, akhirnya ya tidak nyaman juga, makanya tidak enak. Disinilah pentingnya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan diberikan kenyamanan, kedamaian, bahkan kebahagiaan. Nah, apa yang perlu kita lakukan agar kita senantiasa bersyukur? Yang perlu kita ya lakukan dalam bersyukur agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah kita memaksimalkan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Ya, gunakan dengan sebaik-baiknya. Kita sekarang misalkan ya diberikan kesehatan, ya jaga kesehatan itu, ya jangan mentang-mentang misalkan sehat ya tidak menjaga protokol kesehatan. Ya, kita harus berhusnudzon pemerintah istilahnya memberlakukan ya, protokol kesehatan itu untuk kebaikan kita juga, gitu ya. Maka jaga. Mengapa? Karena ternyata sehat itu mahal. Itu baru hanya sehat saja. Ketika makan misalkan Anda sakit gigi kan nggak enak makannya, gitu ya. Nah, jadi perlu dijaga kesehatan ini. Dan menjaga kesehatan itu tanda syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu baru satu saja, menjaga kesehatan. Yang lain menjaga anugerah yang Allah berikan dalam kehidupan ini. Tadi menjaga kesehatan, terus kita alhamdulillah diberikan fisik jasmani yang sempurna, gitu ya. Tangan yang sempurna, telinga yang sempurna, mata yang sempurna, lisan yang sempurna, jasmani, rohani, panca indera seluruhnya komplit. Gunakan dengan sebaik-baiknya. Ya. Mungkin sekarang Anda tidak akan merasakan bagaimana maha pentingnya panca indera yang Allah berikan dalam kehidupan ini. Tapi dengan ya beriringnya waktu, berlakunya zaman, dari hari ke hari bertambah, semakin tua baru dirasakan. Oh, ternyata begini rasanya kalau kurang pendengaran. Oh, ternyata
kalau kurang penglihatan itu begini rasanya. Oh ternyata, nah, kalau kurang tenaga itu begini rasanya. Baru terasa nanti. Ya anak-anakku sekalian yang masih muda, mungkin Anda tidak pernah merasakan sekarang ini. Ya, enak-enak saja, enjoy-enjoy saja. Tapi suatu saat seiring dengan waktu, pertambahan umur, maka jelas ya, semua kekuatan fisik yang ada di dalam diri kita ini akan berkurang sedikit demi sedikit. Maka gunakan ya dengan cara yang baik. Mata dipakai untuk melihat yang baik-baik saja, yang indah-indah saja. Apalagi yang mampu lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Telinga juga ya, gunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah, alunan ayat-ayat suci Al-Quran, petuah-petuah, nasihat-nasihat yang baik, yang mampu menenangkan, menyamankan diri, bahkan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangan, wah ini tangan gitu ya. Tangan ini kadang-kadang usil. Ya itu nggak ngomongin orang lain, saya pribadi kadang-kadang usil. Ya, melihat orang itu kadang-kadang yang jelek saja. Ya, bukan sisi yang baik, ada saja usil-usilan. Ya, mengomen orang, ngomen yang tidak baik. Ya, padahal sama tangan, ngomen yang baik, ngomen yang tidak baik. Coba Iwan, ya, kira-kira yang akan diberikan pahala oleh Allah, gitu ya, yang ngomen yang baik atau yang jelek? Nah, ketika Anda misalkan ngomen baik, apa yang Anda rasakan saat itu? Pasti Anda sedang dalam keadaan bahagia, nyaman, ya, tentram, bahkan mungkin dalam situasi sedang ceria, sedang menikmati sesuatu, pasti komen Anda baik. Nah, tetapi ketika Anda mengomen yang jelek, coba apa yang Anda rasakan saat itu? Pasti Anda tidak ngeh. Ya, tidak nyaman perasaan ini. Mungkin Anda dalam keadaan terhina, mungkin Anda dalam keadaan stres, ataupun dalam keadaan frustasi. Nah, jadi kita itu kadang-kadang perlu bijak juga. Jadi kalau ada orang marah-marah, ngomen-ngomen yang tidak baik itu, nggak usah disalahkan juga sebetulnya. Ya, ada kemungkinan orang itu dalam situasi, kondisi, ya, psikologisnya yang kurang baik. Ya, sebagai pelampiasan, karena sekarang kan zaman digital, langsung saja komen. Nah, komennya yang tidak baik. Itu ya, walaupun sudah ada undang-undang IT sekarang itu, IT itu. Sebetulnya kalau kita lihat ya, undang-undang itu kan hanya menjaga saja untuk orang-orang yang waras, tetapi ada satu sisi lagi, tidak semua orang ya melakukan itu dengan apa istilahnya itu maksud yang benar-benar, dengan keinginan hati sanubarinya yang terdalam. Pasti ada sebab-sebab orang itu melakukan tindakan itu. Ya, ada orang yang marah-marah, yang demo, atau misalkan yang melampiaskan dengan sesuatu yang tidak baik itu, ya karena ingin perhatian dari kita. Maka perlu bijak menghadapinya. Mungkin ada sesuatu aspirasi yang tidak ditanggapi, gitu ya. Mungkin ada sesuatu yang mengganjal dirinya dan tidak bisa keluar, sehingga mengeluarkannya dengan cara demikian, ya. Mungkin situasi kondisi dirinya sehingga dia melakukan hal-hal yang memang seharusnya sebetulnya ketika dalam keadaan ya stabil dia tidak melakukannya, dan berbagai macam. Nah, disinilah perlunya bijak, ya, terutama orang tua, ya, termasuk para pemimpin yang punya kebijakan, ya, yang punya pangkat, ya, bos-bos yang dibeno, ya, anu di barando. Nah, sababna, ya, karena beliau-beliau, ya, yang punya otoritas, yang dianggapnya lebih dewasa, yang dianggapnya lebih bijak, yang dianggapnya punya kekuasaan, otoritas untuk melakukan sesuatu. Ya.
ada satu tausiah, ya, tanbih, ya, wasiat dari pangersa guru kita semuanya, pangersa Abah Sepuh, kasaluhureun ulah nanduk kasahandapeun ulah nyeun dalam kacurika, ya, bahkan kapakir miskin, ya, kudu dituntun dituyun ku nasehat nu lemah lembut. Nah, jadi tidak langsung dihadapi dengan frontal juga. Ya, misalkan di sekolah, ya, guru, orang yang tidak masuk ataupun orang yang melakukan sesuatu pelanggaran itu jangan dilihat merah putihnya saja. Ya, ada sesuatu kenapa dia melakukan itu. Ya, oh ternyata setelah ditanya dengan baik-baik, oh ini alasannya dia melakukan itu. Oh ini melakukan ini. Ya, alasannya begini. Ya. Dan setiap manusia itu sebetulnya demikian. Ya, cuma masalahnya mungkin alur ceritanya ataupun aspirasinya itu yang dikeluarkannya itu berbeda-beda. Ada yang levelnya misalkan tinggi, ya, intelektual, ada yang sedang-sedang saja, ada yang memang biasa-biasa saja, ya, dengan tingkat pengetahuan yang dia miliki, ya. Nah, tingkat pengetahuan yang dia miliki itulah yang nanti akan mempengaruhi bagaimana merespon sesuatu, ya, bagaimana dia, ya, menanggapi sesuatu ketika apapun yang ada di hadapannya itu, ya, apakah dihadapinya dengan bijak ataupun tidak. Nah, disinilah pentingnya kita, ya. Tanda syukur kita itu adalah apa? Terus, ya, mengasah diri, meningkatkan wawasan, atau dalam istilahnya itu, ya, tolab ilmu, mencari ilmu sepanjang masa. Dan itu kewajiban setiap orang-orang yang beriman. Ya, tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Semua orang muslim, laki perempuan, wajib tolab ilmu. Bukan di sekolah. Tolab ilmu itu adalah menambah wawasan, pengetahuan untuk apa? Supaya kita lebih bijak lagi, ya, lebih mampu lagi mengatasi situasi, kondisi yang kita hadapi, dan kita menjalani kehidupan ini lebih enjoy lagi, lebih nikmat lagi, lebih damai lagi, lebih bahagia lagi. Ya, kenapa? Karena kita mampu mensiasati apapun yang kita hadapi. Nah, kuncinya itu tadi, syukur itu. Ya, syukur. Mengapa kalau kurang syukuran nggak bisa Iwan yang berbahagia? Ya. Orang yang tidak syukur itu yang melihat sesuatu itu kurang dan kurang dan kurang dan kurang. Tetapi kalau orang yang senantiasa bersyukur itu, Masya Allah, gitu, ya, nikmat, nyaman, damai, ya, tidak ada kehidupan yang perlu kita nikmati kecuali saat ini juga. Kalau Iwan saat ini bahagia, berarti itulah kehidupan Anda. Tetapi kalau tidak bahagia, cepat-cepatlah robah. Agar apa? Agar mampu menikmati dengan kebahagiaan dalam hidup ini. Gitu, ya. Nah, selain itu, Iwan yang berbahagia, tanda syukur kita itu adalah apa? Melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi apa yang dicegahnya. Nah, dengan apa? Ya, sudah jelas dalam agama. Kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah memiliki kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik itu kewajiban mahdoh ataupun kewajiban ghair mahdohnya. Yang wajib-wajib termasuk melaksanakan berbagai macam amalan-amalan sunat untuk menambah pahala, ya, melengkapi kewajiban-kewajiban kita. Nah, tidak ada waktu lagi kecuali saat ini juga. Usahakan hal-hal yang wajib saja, jangan sampai ditinggal. Anak-anakku sekalian juga perlu, ya, kita sebagai orang tuanya mendidiknya agar apa? Agar mereka pun, ya, membiasakan diri terus melakukan kewajiban-kewajibannya setiap saat. Sehingga nanti setelah menjadi pemuda, bahkan setelah dewasa, dia sudah terbiasa melakukan kewajiban-kewajiban itu.
Disinilah perlunya pembiasaan-pembiasaan. Ya. Nah, pembiasaan ini perlu didorong ya oleh proses yang namanya pendidikan. Bagaimana orang tua mengkondisikan agar situasi kondisi di rumah memungkinkan untuk itu. Ya, nyuruh anak sholat tetapi anak tidak diberikan sarung, ya salah. Nyuruh putrinya sholat tidak disediakan sajadah dan mukenanya, ya salah. Gitu ya. Nyuruh anaknya sholat, misalkan orang tuanya hanya nonton TV saja, tidak pernah mengajaknya, apalagi membangunkannya, dibiarkan saja. Alasannya apa? Karunya. Ya. Tadi peting teuing sarena keun we engkege hudang sorangan engkege ya pasti sholat subuhna jam 8. Ya. Nah, itu hal-hal yang kelihatannya sepele, tetapi itu justru yang akan menguatkan kelak ketika dia dewasa. Nasib kita ini ya, ini berhubungan dengan nasib yang akan datang. 10-20 tahun yang akan datang, nasib kita itu ditentukan hari ini, saat ini juga. Jadi kalau saat ini kita senantiasa melakukan kebaikan, maka 10-20 tahun yang akan datang tidak akan jauh beda. Pasti kebaikan. Kalau saat ini ya kita semuanya dalam keadaan hidupnya bahagia, nyaman, tentram, damai, ya terus melaksanakan segala perintah Allah, menjadi apa yang dicegahnya, maka 10-20 tahun yang akan datang tidak akan jauh beda. Tetapi kalau saat ini amburadul, babak belur, tidak mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mensyukuri apapun yang diberikan Allah, bahkan terus melakukan perbuatan dosa, naudzubillahi min dzalik, maka prosesnya 10-20 tahun yang akan datang itu begitu sulitnya untuk merubah. Semakin lama semakin sulit untuk berubah, bahkan semakin berkarat. Kalau Imam Ghazali ya mengibaratkan hati kalbu itu adalah cermin katanya. Nah, ketika kita melakukan perbuatan dosa itu berarti ada titik noda. Semakin banyak kita melakukan dosa, semakin banyak titik noda yang akan mengotori cermin itu. Maka akhirnya lama-kelamaan cermin itu tertutup dengan sendirinya. Itulah kalbu kita. Nah, tanda syukur selanjutnya, dan ini sebagai penguatnya, ya, kita senantiasa apa? Berusaha dekat kepada Allah. Nah, dekat kepada Allah itu bukan dengan fisik. Jangan dianggap orang yang senantiasa di masjid itu baik. Walaupun secara kasat matanya mungkin dia sedang melakukan kebaikan. Tetapi ternyata ada juga iwan yang berbahagia. Masuk masjid maling. Ya, sandal maling. Apalagi sekarang canggih. Ya. Maling kotak amal di masjid. Itu kan sama-sama di masjid gitu ya. Tapi sebaliknya misalkan, jangan dianggap orang yang di pasar itu melakukan perbuatan dosa. Wah, walaupun sebagian riwayat mengatakan di pasar itu adalah tempat yang sangat disukai oleh setan. Belum tentu juga. Ya. Belum tentu juga ketika dia misalkan berjualannya dengan baik ya, penuh syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus jujur dalam jual belinya, maka orang itu akan beruntung. Bahkan disejajarkan oleh baginda Rasul, beliau akan duduk bersama sejajar dengan orang-orang yang pedagang-pedagang yang jujur, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gitu ya. Nah, nanti kembali lagi kepada kita. Syukur kita, dekat kita dengan Allah itu yaitu dengan ruhani kita. Ya. Bagaimana kalbu kita sebagai ya pondasi ketauhidan, alat untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa bersamanya.
setiap saat, setiap waktu, dalam situasi, kondisi apapun. Hati kita, kalbu kita ingat kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Idza dzakartani syakartani, kata. Ya, sebagian riwayat mengatakan ketika kamu ingat kepadaku, kata Allah dalam hadis qudsi, syakartani, kamu sedang bersyukur kepadaku. Wa idza nasitani, ketika kamu lupa, kafartani, berarti kamu sedang kufur kepadaku. Nah, intinya, pondasinya balik lagi kepada inti solusi utama adalah bagaimana kalbu ini senantiasa ya ingat kehadirat Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan Allah di dalam kalbu setiap saat, setiap waktu, dalam situasi kondisi apapun kita ingat dan berzikir kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Itulah satu-satunya yang akan menjalankan, yang akan menyelamatkan kita semua. Nggak ada cara lain. Ya, ketika kita kalbu ini terus ingat dzikir kehadirat Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan senantiasa diingatkan untuk selalu melaksanakan kewajiban kita sebagai orang yang beriman, dan mengingatkan kita agar tidak melakukan perbuatan dosa. Kalaupun dihadapkan dengan situasi kondisi yang pelik sekalipun, dengan perbuatan-perbuatan yang itu jelas-jelas dosa, maka Allah pun akan langsung menurunkan hidayah kepada kita. Ada perasaan di dalam kalbu ini. Oh, ini perbuatan jelek. Oh, ini perbuatan baik. Oh, ini perbuatan halal. Oh, ini perbuatan haram. Itu langsung ada. Yang mengingatkan kita di dalam kalbu itu. Itu filter hidayah yang begitu mahal di dalam kehidupan kita. Karena banyak orang yang sudah blong remnya, tidak mampu membedakan yang halal dan haram, tidak takut lagi kehadirat Allah Subhanahu wa taala, terang-terangan melakukan perbuatan dosa, bahkan mengajak orang melakukan perbuatan dosa, dan bangga melakukan perbuatan dosa itu, bahkan mengajak orang untuk sama-sama melakukan dosa. Naudzubillahi min dzalik. Orang itu sudah termasuk dolun mudhillun, sudah sesat dan menyesatkan. Sesat dan menyesatkan itulah orang-orang yang tentunya sudah ditutup, naudzubillahi min dzalik, hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita yang terus senantiasa diingatkan oleh Allah, oh ini perbuatan halal, oh ini perbuatan haram, oh ini perbuatan baik, oh ini perbuatan tidak baik. Ketika kita misalkan belum melaksanakan kewajiban kita, misalkan sholat, ada perasaan di dalam diri itu tidak nyaman, tidak enak, gitu galau, rasanya ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang kurang. Itulah hidayah dari Allah yang perlu kita syukuri. Insya Allah, Iwan yang berbahagia, keseharian kita itu akan damai, nyaman, enjoy, nikmati kehidupan ini, nikmati kehidupan ini selama kita hidup untuk mencapai, meraih kebaikan dunia dan akhiratnya. Insya Allah, mudah-mudahan dengan karomah dan barokah guru kita semuanya, kita diistiqomahkan untuk senantiasa ingat berzikir kehadirat Allah Subhanahu wa taala setiap saat, setiap waktu, dalam situasi kondisi apapun. Amin Allah ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa atasimu bihabillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Terima kasih atas atensinya, kurang lebihnya maaf. Insyaallah kita akan bersua kembali dalam acara dan waktu yang sama, itu Fajar Inayah yang disiarkan langsung di 100,8 FM. Kepada seluruh Iwan semuanya dan juga sahabat FBI, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun, dan terus bahagia dalam kehidupan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Inaya Radio, the different station.